Selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata kuliah kewirausahaan. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana penetapan strategi pemasaran yang tepat. Ini sangat ekonomi, ya. Ini di ilmu ini ada di ekonomi, tetapi Anda perlu belajar karena Anda mempelajari yang ada di hilir. Jadi aplikatif dari ilmu komputernya bisa dibawakan ke ekonomi. Sehingga di kewirausahaan ini wajib kita pelajari bagaimana menetapkan sebuah strategi pasar yang tepat. Oke, saya share screen dulu. Ya, menetapkan strategi pemasaran yang tepat. Materinya ini bagaimana melakukan riset pasar. Jadi sebelum penetapan strategi itu kita harus tahu dulu bagaimana dengan pasar kita, segmentasi pasar, sasaran dan posisi pasarnya itu seperti apa, baru kita menetapkan strategi pemasaran dan e-marketing. Jadi kalau strategi pemasaran ini kan lebih global, kemudian e-marketingnya itu yang tren penggunaannya pada zaman sekarang ini yang sifatnya adalah digital. Yang pertama kita lihat bagaimana memulai dengan cara satu melakukan riset pasar terlebih dahulu. Jadi harus riset dulu. Dalam melakukan riset pasar itu, ya, jadi sebelum kita memulai mengembangkan atau melakukan strategi, membuat strategi di pasar, itu langkah pertamanya adalah saya pakai 4 pertanyaan ini untuk memulai, ya. Jadi ada 4 pertanyaan ini sangat penting sekali untuk kita bertanya di awal sebelum kita bergerak menetapkan strategi. Yang pertama, adakah pasar yang akan kita tuju? Ada atau tidak? Jadi kemarin kamu secara berkelompok itu sudah membuat rencana bisnis, ya. sudah banyak tulis, sudah dikumpulkan ke saya, luar biasa ya, walaupun kalau orang lain baca orang bilang wah ini gini, orang komentarnya macam-macam, karena memang itu hak pembaca untuk berkomentar, ya. Tapi kalau saya mengapresiasi bahwa itu luar biasa, nilainya saya kasih bagus. Jadi kita harus pertama kali harus bertanya, adakah pasar yang akan saya tuju? Saya punya produk, saya punya usaha penjualan kopi, saya punya usaha penjualan ubi, saya punya usaha penjualan macam-macam buah-buahan. Adakah pasar yang akan saya tuju? Itu harus terjawab dulu itu. Tidak asal jual, tapi kita harus tanya, pasar saya itu ada di mana? Jadi bukan begini, adakah pasar yang dituju? Ada. Di mana? Bongawani, Potulando, bukan. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi adakah pasar yang dituju? Saya punya produk ini akan dijual di siapa? Di pasarnya itu seperti apa pasar? Apalagi sekarang banyak yang sudah online. Jadi harus jelas, harus terjawab dulu ini. Setelah kita bisa menjawab bahwa pasar saya itu di mana, apa lokasinya, segmentasinya. Nah, nanti kalau sudah terjawab, baru kita pindah ke pertanyaan nomor 2. Seberapa besar pasar yang saya tuju?
pasar saya itu besarkah tidak? Bukan luas tempat pasarnya, bukan ya. Pasar yang tempat kita menjual barang kita, produk kita itu seberapa besar? Apakah hanya se-RT? Apakah se-RW? Apakah sekelurahan atau desa? Atau satu kabupaten pasar saya bisa? Ataukah seprovinsi bisa menjadi pasar saya? Nah, itu ya. Jadi seberapa besar pasarnya itu harus terjawab. Nah, makanya harus melakukan riset-riset itu. Yang ketiga, bagaimana kondisi persaingan yang ada di pasar-pasar kita tadi. Misalnya, oh pasar saya itu karena saya menjual jaket, pasar saya itu di daerah dingin. Berarti pasar saya untuk jual jaket ini hanya ada di Bajawa atau Manggarai. Itu pasar saya. Ya. Ini contohnya itu saya contohnya menjual jaket. Kalau contohnya menjual produk baju Yuken atau yang lainnya yang tipis-tipis misalnya. Adakah pasar yang dituju? Ada. Seberapa besar pasar yang akan dituju? Besar. Larantuka, Flotim bisa, Sika bisa, Nagekeo bisa, semuanya bisa, daerah-daerah panas. Itu. Pertanyaan yang berikut itu adalah bagaimana kondisi persaingan yang ada di pasar. Produk-produk sejenis dengan produk kita itu siapa saja yang menjual? Seperti apa mereka? Apakah mereka besar? Apakah mereka itu kecil-kecilan? Apakah mereka punya produk itu jual mahal-mahal? Apakah mereka punya pelanggan sudah banyak? Nah, poin nomor 3 ini yang biasa membuat pengusaha baru menjadi nyali ciut. Gitu. Ya nyalinya akan hancur berantakan. Gitu ya. Jadi contoh yang lain, ini buat Devi nih. Biar dia pagi-pagi itu senyum sedikit, duduk muka berengut-berengut saja. Jadi Devi punya bapak dulu mungkin ya tiba di ND tahun berapa Devi? Lupa. Lupa. Ketika tiba di ND pasti sudah dari Surabaya sudah berencana, wah saya harus buka bengkel mobil di ND. Nah, pertanyaan nomor 1 pasti langsung terjawab. Adakah pasar yang dituju? Ada untuk masyarakat kota ND atau kabupaten ND. Berapa besar pasar yang dituju? Besar. Semua kalangan karena semua mobil bisa diservis. Berarti banyak. Mobil Avanza, mobil Innova, mobil-mobil Bemo dan lain-lain Suzuki dan lain semua bisa. Kemudian 3, bagaimana kondisi persaingan? Nah, kondisi persaingan itu biasanya kita harus turun ke lokasi, turun ke pasar, kita lihat, wah bisa mendaftar semua. Jadi kita data semua kita punya pesaing-pesaing. Bisa mirip. Gitu. BO dimatikan dulu itu. Ya. Jadi kondisi persaingan itu harus benar-benar didata. Oh bengkel di mana lagi? Bengkel mobil itu banyak. Di Jalan Ahmad Yani itu ada 2. Didata. Di mana lagi? Ahmad Yani itu ada 2. Di Kelimutu 1, sudah 3. Kemudian di mana lagi? Jadi, oh ternyata setelah didata itu bengkel di ND, bengkel mobilnya itu Devi, ada 5. Gitu ya. Kondisi persaingan seperti apa? Persaingannya biasa-biasa saja karena masing-masing dengan cara yang berbeda. Gitu. Jadi kita survei benar-benar harus
Kalau kita mau menjual produk misalnya keripik singkong atau keripik ubi, nomor 3 itu ketika ditanya, wah, Madani keripik singkong terbesar, MS keripik singkong terbesar kedua, yang lain lagi, wah yang lain itu di rumah-rumahan tidak jelas. Oke, saya 2 minggu lalu ya, saya di kantor koperasi, saya cukup bertanya mengenai produk-produk unggulan UMKM yang ada di ND. Ya bersyukur sekali saya juga dapat info bahwa di ND itu sudah ada 7 produk lokal makanan ya yang sudah lolos dan dapat tempat penjualannya di Alfamart. Itu ada 7 yang lolos. Tapi saya keliling semua Alfamart, saya tidak temukan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Ya. Kalau mau bersaing banyak syarat. Lebih-lebih kondisi dari produk kita tidak boleh mengalami kekurangan. Jadi saya berpikir bahwa mungkin yang punya produk ini dia belum paham mengenai ilmu-ilmunya sehingga dia asal jual-jual saja. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara untuk bisa memasuki pasar? Kita sudah tahu nih, Devi punya bapak sudah tahu ya, bengkel persaingannya ada 5. Bagaimana caranya kita masuk ke sana? Sudah tahu bahwa persaingan produk keripik singkong itu ada 5 tempat. Tapi Englistario tetap nekat karena dia tahu bahwa keripik singkong yang saya punya ini pasti dibeli oleh orang. Sudah tahu ya? Nah pertanyaannya Englista, bagaimana you bisa memasuki pasar itu? Padahal di situ banyak persaingannya. Nah ini 4 pertanyaan ini harus bisa terjawab. Untuk bisa menjawab keempat pertanyaan ini, kita harus melakukan riset pasar, penelitian terhadap pasar yang dituju, gitu, ya. Jadi harus ada riset. Kalau tidak riset, kita tidak akan ketemu. Kalau tidak ada riset pasar, kita akan mati di tengah jalan. Gitu. Seperti saya bilang tadi, produk sudah lolos masuk ke Alfamart, tetapi begitu saya ngecek dari Alfamart ke Alfamart, kok tidak genap 7. Yang 7 itu apa sih? Yang saya tahu itu ada roti, ada keripik singkong dan keripik Madani itu ada. Terus ada lagi keripik pisang. Tapi tidak setiap Alfa itu saya tidak temukan 7-nya itu komplit di sana. Yang saya takuti adalah tidak melakukan riset pasar. Gitu ya. Saya ilustrasikan yang lain, cara yang lain. Ketika seorang nakoda kapal, kita berlayar ya. Dia berlayar terus mau ke suatu pulau. Dalam perjalanan tiba-tiba dia menemukan ada gundukan es di tengah laut. Ya, di sini kita tidak ada, kita daerah panas. Ini contoh ya, Devi ya. Jadi contoh saja. Nakoda itu dia mau lihat ke pulaunya, ternyata pulaunya dihalangi oleh gundukan es yang muncul di permukaan. Nah, ini banyak orang biasa menggunakan contoh-contoh ini, istilah-istilah bahwa kita hanya melihat gundukan es yang muncul di permukaan. Nakoda ini berjuang mati-matian untuk
meratahkan es tadi supaya dia bisa melihat pulaunya. Tanpa dia sadari, ternyata gundukan es itu di dalam airnya lebih besar daripada yang muncul di permukaan. Jadi yang muncul itu sedikit saja, kelihatan saja sedikit. Tapi di dalamnya begitu besar. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kapalnya akan karam, kandas. Karena apa? Pukul yang bagian atas di dalamnya dia tidak melihat. Padahal sebenarnya problemnya itu ada di dalam. Begitu juga untuk di dunia pasar. Itu sekedar ilustrasi. Yang kedua, saya bisa ilustrasi lagi yang kedua. Ya, ilustrasi lagi yang kedua. Misalnya Eustofia Mude. Ya, mana Eustofia Mude? Bisa dengar saya kan? Bisa, Pak. Nah, ya. Eustofia Mude ini contoh ya, seorang penjual gorengan. Tahun pertama laris manis, antrian panjang. Orang beli gorengan antrian panjang. Eustofia Mude ini gorengannya laku begini, dia pakai ilmu apa ini? Tahun kedua masih laris. Tahun ketiga tambah laris. Tahun keempat tiba-tiba mulai mengalami penurunan. Pelanggan-pelanggan yang dulunya antri-antri sekarang itu bisa dihitung. Begitu tahun kelima mau pergi beli lagi di Eustofia Mude punya tempat, ternyata sudah tutup dia punya gorengan. Tutup bulat-bulat. Maaf, kami bangkrut tulisannya. Nah, pertanyaannya begini. Ya, pertanyaannya apa masalah yang Anda temukan di sana, Devi? Tiba-tiba tahun kelima dia bangkrut, dia tutup. Terus kira-kira masalahnya apa, Devi itu? Bisa disimpulkan masalahnya apa? Yuk. Tahun pertama rame, tahun kedua rame, tahun ketiga rame, tahun keempat mulai jarang-jarang, antrian sudah mulai tidak ada, tahun kelima tutup. Masalahnya apa? Ayo. Apa, Devi? Mungkin ini apa, Pak? Bosan dengan produknya atau kalah saing dengan yang Ya. lain mungkin? Yang di stereo? Menurut you apa? Tidak ada kreatif mungkin. Brian? Tidak ada inovasi baru. Apa Brian menurut kau? Kasih nyalakan mikrofon beromong. Menurut Brian apa? Iya, Pak. Menurut Brian kenapa STV Mude penggorengan itu sampai tutup di tahun kelima? Pelanggan sudah bosan. Bosan. Febrianti Mutis. Menurut you apa? Mungkin bosan, Pak. Bosan. Oke. Jawabannya adalah saya tidak tahu. Tuh jawabannya. Dev ya. Itu masalahnya apa? Belum tahu, Pak. Begitu. Kenapa belum tahu? Karena kita belum melakukan riset pasar. Kalau tadi yang dijawab oleh teman-teman itu adalah dugaan sementara. Gitu ya. Dugaan tanpa melakukan riset ya dugaannya begitu. Kalau dugaannya itu apa tadi ini? Elisa punya dugaan apa tadi? Kurang kreatif. Kurang kreatif.
Berarti kalau kita mau kreatif kan kita buat apa? Kan tadi gorengan ya, pisang goreng, molen. Kita buat apa? Molen jadi donat. Pisang jadi donat maksudnya. Nah, itu ya. Bisa ya. Febrianti tadi apa? Febrianti tadi mengusulkan apa? Febrianti Mutis. Kau pun jawaban tadi apa? Lupa. Brian pun jawaban tadi apa? Bosan, Pak. Bosan. Oke. Jadi, wah, mereka bosan, makanya mereka tidak mau datang beli lagi di situ. Ya, itu dugaan. Jawabannya bagaimana? Kalau mereka bosan terus kita buat supaya mereka jangan bosan, caranya bagaimana? Bingung kan? Maka semua jawaban tadi tidak didasarkan pada riset pasar. Kalau kita melakukan benar-benar riset pasar dan wajib melakukan riset pasar dengan kondisi masalah ini, maka pasti banyak sekali kita akan ketemu jawaban-jawabannya. Nah, mengapa perlu ya riset pasar itu perlu dilakukan agar tidak salah dalam mengambil berbagai keputusan. Kita bilang bosan, ternyata bukan bosan di sana. Ternyata hasil riset pasar itu menemukan bahwa makanan atau gorengan yang dijual oleh Eustevia Mude ini tidak higienis. Contoh, kalau dia tidak higienis, ini hasil riset pasar menemukan ternyata tidak higienis. Berarti solusi yang ditawarkan adalah menjual dengan yang higienis. Semua penjual pakai masker, tutup kepala biar kutu tidak jatuh di dalam campuran pisangnya, kemudian pakai kaos tangan dan lain-lain, pakai teknologi yang canggih, yang ya akhirnya dipromokan. Karena masalahnya ada di situ, maka kita promokan. Oh, sudah bagus di sana, sudah higienis. Nah, seperti itu ya. Jadi harus ada riset pasar. Kalau riset pasar tidak ada, tidak bisa kita putuskan sembarang-sembarang. Jangan menduga-duga. Dengan riset pasar maka dapat melihat dengan pasti permasalahan sebenarnya yang terjadi. Yang ada tersembunyi di belakang layar itu kita bisa lihat dengan jelas. Gitu. Jadi itu tujuannya, pentingnya ada riset pasar sebelum kita menetapkan strategi. Nah, ini ada beberapa metode untuk kita melakukan riset pasar. Bisa menggunakan metode kuesioner, ya, daftar pertanyaan yang diedarkan kepada pelanggan-pelanggan, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata tidak higienis. Kesimpul 70% orang menyampaikan bahwa Eustevia Mude punya itu tidak higienis gorengannya. Kita temukan masalahnya di sana. Bisa juga melalui wawancara dengan pelanggan-pelanggan yang kemarin, tahun-tahun kemarin. Bisa juga kita melakukan dengan cara fokus grup diskusi. Gitu ya. Fokus grup diskusi. Jadi kita kumpulkan 10 orang, kita diskusi. Kumpulkan 20 orang, kita diskusi. Macam-macam. Kemudian riset yang tersamar. Riset yang tersamar itu riset diam-diam. Kita tanya-tanya di orang tetapi secara sembunyi-sembunyi, tidak tahu, orang tidak tahu apa yang kita tanyakan itu untuk gorengannya siapa. Ya, jadi tanya diam-diam, tersembunyi. Saya tanya ke Brian Jatah, kau seringkah makan gorengan yang itu di Jalan Kelimutu? Oh sering Pak, tapi sekarang saya sudah tidak mau lagi. Oh iya kah? Nah, jadi pertanyaannya tidak langsung, apa pendapatmu tentang gorengan yang ada di Jalan? Bukan.
Jadi kita putar-putar dulu keliling kota, keliling-keliling-keliling, padahal tujuannya itu ada di dalam keliling, tapi orang yang depan kita atau orang yang bersama kita tidak mengetahui. Itu namanya riset tersamar. Seperti Brian Jata menyamar jadi banci biar bisa datang berkumpul dengan banci-banci, tahu mereka itu maunya apa. Itu namanya riset yang tersamar. Bisa juga melakukan survei. Survei itu riset yang benar-benar harus turun ke lapangan. Itu namanya survei. Observasi. Ya, observasi ini mengumpulkan data-data, kemudian dilakukan pengecekan satu-satu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah eksperimen. Eksperimen ini dengan melakukan uji coba. Saya jual gorengannya Eustofia Mude. Antar jalan kemana-mana ternyata orang tidak mau beli. Kenapa kamu tidak mau beli? Dia punya gorengan itu, dia cuci di air lumpur pisangnya. Atau pisangnya dia rendam di dalam lumpur biar cepat matang. Jadi itu ya, itu metode-metode yang bisa digunakan. Nah, metode riset ini juga nanti akan berhubungan dengan skripsi juga. Jadi ingat baik-baik itu. Oke. Di dalam melakukan riset pasar, kita harus menuntaskan ini. Jadi 5W1H ini termasuk di dalam riset pasar. Dia masuk. Gitu. Jadi kalau kita sudah lolos dari yang depan tadi sampai di eksperimen tadi, riset pasar tadi, ya, ada 6 hal ini juga harus di riset. 5W, 1H, who, where, what, when, why, dan how. Ya. Who itu apa? Who itu apa? Artinya apa who? Siapa? Siapa? Oke. Siapa? Siapa target pasar kita? Target pasar yang dituju itu siapa? Harus jelas. Seperti saya bilang tadi. Kalau jualannya keripik singkong, targetnya, kalau keripik singkong itu targetnya tidak bisa targetnya nenek-nenek usia 70 sampai 90. Kan tidak mungkin ya, Brian ya? Tidak mungkin. Gigi terlepas memang dia gigit keripik. Tidak mungkin target jual keripiknya ke umur 1 tahun sampai umur 5 tahun. 5 tahun masih bisa. Umur 1 dan 2 tahun. Laku tidak laku. Beli 1 bungkus itu 1 bulan baru habis itu. Tapi dimakan oleh kakak-kakaknya. Gitu. Siapa? Siapa ini? Yang punya Stefanus Sarewara, tolong dimatikan mikrofon. Apa? Stefanus Sarewara, ya, oke, terima kasih. Jadi siapa who target pasarmu? Harus jelas ya. Jadi kalau kamu mau menjual sebuah produk, tulis daftarnya. Siapa targetnya? Siapa itu bukan nama orang. Ya, siapa itu ada ketentuannya nanti di segmentasi pasar. Jadi kalau kita di pasar itu biasanya sangat tren sekali, sangat jelas sangat familiar sekali dengan nama segmentasi pasar nanti. Jadi di belakang ada. Jadi siapa target pasar kita itu harus kita bisa jelaskan. Yang kedua, where. Di mana pasar yang saya mau masuk? Di mana? Bejawa kah? Manggarai kah? Kupang kah?
Indonesia kah? Australia kah? Macam-macam. Karena apa? Kita perlu tahu di mana, karena kultur budaya orangnya, aturan-aturan yang ada di sana pasti berbeda-beda. Kau nekat sekali kau jual ke Bejawa, ternyata di Bejawa itu dilarang makan umbi-umbian. Keripik singkong tidak lolos di sana. Itu, ya. Kau jual di Bejawa itu tank top. Kapan dia pakainya? Dia pakai langsung gemetar masuk di dalam selimut. Tidak jadi pamer. Gitu ya. Tapi kalau orang kita itu nekat, yang penting sama dengan artis, pakai tank top, pusat di luar. Orang artis itu di Jawa naik mobil, kita pakai tank top ke pasar, naik bis kayu sampai pasar, pusatnya hilang. Debu sudah tutup bulat-bulat. Yang ketiga, what? Apa yang dipikirkan oleh pasar? Apa yang dipikirkan oleh pasar, ya? Bukan kita bertanya apa yang mau dijual, tidak. Apa yang dipikirkan? Nah, orang ende pikir apa? Orang ende lagi pengen apa? Gitu ya. Kalau saya mau bawa penyanyi masuk kota ende, penyanyi di Jakarta mau dibawa ke ende, saya tidak bisa duduk-duduk terus saya bawa sembarang orang. Tapi saya harus cari tahu dulu di ende. Apa atau siapa penyanyi yang mereka paling suka. Sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Begitu sampai, sudah ada. Gitu. Jadi bertanyanya itu di pasar. Apa yang orang di pasar itu pikirkan, yang dibutuhkan. Kalau kita sudah tahu kan lebih mudah, lebih gampang. Gitu ya. Apa cowok-cowok di ende pikirkan? Rata-rata mereka pikirkan adalah nona-nona yang rambutnya lurus. Itu pikirkan. Berarti pasar kita sudah mulai kelihatan nih. Saya jual apa di sana? Obat untuk meluruskan rambut. Promosinya tidak perlu ke salon. Gosok di rambut, ambil papan, taruh di bawah, bentangkan rambut, pakai besi setrika. Lurus dia. Yang keempat, when? Kapan pasar membutuhkan produk itu? Kita harus tahu. Bukan kapan saya menjual produk, tetapi hati-hati, objek kita adalah pasar. Kapan pasar membutuhkan produk itu? Jangan pasar butuhnya di bulan Desember, kau jualnya di bulan Februari. Tidak ada yang mau beli, berian jatah. Kenapa? Jual lampu Natal kok jual di bulan Februari. Januari orang baru bongkar pohon Natal, kau jual lampu Natal jalan keliling. Tidak akan ada orang yang beli karena nanti pakainya masih di Desember. Tuh, when? Ya, jadi harus benar-benar berpikir seperti itu. Tukang gunting rambut itu paling laku kalau dia ada di bulan Agustus. Kalau bulan Agustus itu kau buka tempat gunting rambut di sepanjang jalan Samratulangi, itu laku keras. Kenapa? 1.000 mahasiswa baru rambutnya harus masuk PMBK itu rambutnya harus 1 senti. Laku keras. Tapi kalau kau buka di bulan Desember belum tentu mahasiswa pada libur.
Jadi harus tahu when. Pasarnya yang saya tekankan, bukan produknya atau bukan you. Ya. Yang ke-5, why. Why, mengapa? 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 Kita omongnya pasar ya, bukan omong mengapa saya menjual produk saya. Tidak, mengapa saya menjual Mengapa saya menjual lampu berwarna-warni untuk Natal? Tidak. Why yang dimaksudkan di sini adalah why untuk pasar. Mengapa mereka mau membeli? Itu harus tahu. Mengapa mereka mau potong mereka punya rambut jadi 1 senti? Harus tahu. Gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini yang harus kita jawab. Yang terakhir adalah bagaimana, how. Sama, kita kiblatnya tetap ke pasar. Jangan kita, kalau kita menjual penjual sukses atau melakukan pasar yang sukses, pelaku pasar yang sukses, pengusaha sukses, kita harus melihat pasar. Jangan melihat dari dalam dirimu. Gitu. Lihat di pasar. Bagaimana? Ya. Bagaimana ini banyak. Bagaimana dia bisa membeli? Bagaimana dia punya uang banyak untuk bisa membeli? Bagaimana penampilan dia kalau ada produk ini dan seterusnya. Dari sudah terjawab 5W1H, ya, semuanya terjawab, barulah kita pindah. Siapa punya yang lagi on? Jadi dari 5W1H ini kalau sudah lewat, baru kita masuk pada segmentasi pasar. Brian punya itu kayaknya. Brian mikrofonnya. Jadi setelah 5W1H kita pindah ke segmentasi pasar. Di sana baru kita mulai menetapkan segmentasi. Apa itu segmentasi? Nih, segmentasi. Segmentasi itu adalah kegiatan mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen. Mengelompokkan pasar yang banyak jenisnya menjadi pasar yang satu jenis. Ya, contohnya sangat banyak sekali. Jadi kalau segmentasi pasar ini juga macam-macam ya. Segmentasi berdasarkan geografis. Kalau dia berdasarkan geografis itu wilayah ya, kabupaten, provinsi. Kabupaten jadi ND beda dengan Ngada, beda dengan Nagekeo, beda dengan itu tadi contoh-contoh sudah saya sebutkan. Nah itu segmentasi berdasarkan lokasi, geografi. Kalau geografi itu berdasarkan lokasi-lokasi itu ya. Kemudian ada juga segmentasi berdasarkan demografi. Kalau demografi itu ada umur. Jadi kalau jual Pampers itu, orang jual Pampers itu ya Pampers anak-anak ukurannya sampai XL, XXL. Pampers orang dewasa juga sama, ada ukuran XXL. Orang dewasa yang umur berapa sudah jelas. Jarang ada Pampers yang ukurannya ABG, tidak ada. Devi? Atau Devi temukan ada? Tuh ya. Jadi berdasarkan umur. Apalagi masih banyak lagi yang lain. Susu. Susu kan macam-macam ya, ada sesuai dengan umur. Jadi jangan Englistario nanti umur 50 beli susu yang umur 2 tahun. Biar
jadi mudah kembali bertumbuh dari bawah. Tidak ada lagi yang tumbuh. Rambut saja yang tumbuh lancar. Gitu. Ya. Kalau sudah 50 tuh sudah mulai keriput-keriput. Gitu. Itu namanya demografi. Jadi jenis kelamin. Jadi tidak mungkin lagi kita harus ini ya, kita kelompokkan. Yang perempuan punya barang ini, yang ini laki-laki punya, jangan digabung-gabung. Jadi kalau gabung-gabung itu banyak, yang senang itu adalah yang gabungan. Yang setengah perempuan, setengah laki-laki ya dia senang karena semuanya ada di situ. Kalau kita pergi di tempat di mal-mal besar, ya kalau yang sudah pernah pergi, itu biasanya dibedakan. Lantai 1 pakaian anak-anak, lantai 2 remaja, lantai 3 bapak-bapak, macam-macam. Jadi orang sudah, itu namanya segmentasi pasar. Ada juga segmentasi berdasarkan kelas sosial. Psikografis namanya. Kalau psikografis itu kelas sosial lebih ditonjolkan. Jadi Eng Listario butuh uang banyak dulu baru pergi makan di Parikoro. Kenapa Eng Listario? Di Parikoro itu kau makan di sana ikannya sebesar ini, harganya 100.000. Nanti kau pingsan di sana. Lebih baik beli di pasar ini hanya 10.000, bakar di dapur, makan sama juga makan. Tuh, ya, karena segmentasi pasar berbeda. Orang melihat dari segmentasi psikografis atau kelas sosial. Orang yang datang makan uang banyak, maka dikasih harga tinggi memang. Jadi nanti Devi pacarnya bawa makan di Parikoro, habis makan terus mau bayar mahal, dia tidak mungkin teriak-teriak Devi. Dia malu, nanti Devi tahu saya uang tidak ada. 500.000 dia bayar. Sampai rumah, 1 bulan bisa-bisa tidak makan lauk. Karena uang lauknya sudah terpakai habis 500.000. Tangannya taruh di kepala, tidur pikir. Waduh, makan tadi di sana kok saya makan hanya 2 piring dengan Devi 500.000. Tahu begitu saya masak sendiri di kos. Ya. Jadi itu strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh oleh penjual. Tuh. Jadi segmentasi ini banyak sekali. Ya, nanti kalau segmentasi bisa nanti saya masukkan tambah video itu. Nah, dari penetapan segmentasi ini ya, ini dari kita start dari marketing research tadi. Kemudian kita ke sini, kemudian kita akan menetapkan target saya itu apa. Posisi saya di antara pesaing itu saya apa. Gitu. Jadi harus jelas posisinya. Posisi jangan sembarang-sembarang lagi. Oke? Nah, dari sini baru kita bisa pindah ke ini. Ada 3 strategi pasar yang sangat terkenal. Ya. 1, penetrasi pasar, 2, pengembangan pasar, dan 3, pengembangan produk. Kalau penetrasi pasar itu peningkatan penjualan dengan menggunakan produk yang sama. Produk dari dulu-dulu itu sama itu, tetapi dia berjuang untuk penetrasi pasar. Dia berjuang untuk supaya lakunya lebih banyak dengan cara memberi potongan harga, jual beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 4 dan seterusnya. Tapi tidak berlaku untuk di perjodohan ya. Beriannya jangan sampai tidak laku terus, mulai tulis di situ Devi. Jadi umur sudah lewat nih. Kalau ada yang mau lamar 1 dapat 2 ini langsung ditawarkan. Tidak mungkin. Oke, jadi penetrasi pasar itu produk yang sama,
hanya kita berjuang untuk meningkatkan penjualan dengan cara memberi potongan, memberi kemudahan-kemudahan, memberi macam-macam diskon dan lain-lain. Atau memberi penurunan harga, macam-macam lah. Nah itu namanya penetrasi. Produknya sama. Kalau pengembangan pasar, itu produknya sama juga. Cuman kita cari pasar lagi selain pasar yang sudah kita masuk. Oh dulu saya pasarnya cuman Kabupaten Ende. Sekarang saya pengembangan ke Nagekeo, ke Ngada, ke Manggarai, ke Maumere, ke Flotim, ke Lembata. Itu namanya pengembangan pasar. Kemudian strategi yang ketiga adalah pengembangan produk. Orang sudah itu hasil survei, hasil riset pasar, harus saya lakukan pengembangan produk. Dengan menambah produk baru, bisa, boleh. Ya, atau membuat variasi. Misalnya dulu susu yang dijual itu tidak ada seset, jadinya susu seset. Gitu. Atau misalnya dulu itu mau nikah dengan orang Ende itu susah karena belisnya besar-besar, sekarang bisa dicicil. Macam-macam. Kalau dulu misalnya rambut mau diluruskan itu tidak bisa satu rambut satu kali full, sekarang kita bisa peningkatannya menjadi setengah-setengah. Hari pertama sisi kiri kita luruskan, sisi kanannya nanti saja supaya biayanya nanti bulan depan baru sisi kanan diluruskan. Pengembangan produk, ya. Jadi ada 3 strategi ini yang biasa dipakai secara umum. Oke, saya rasa sampai di sini. Materi hari ini sampai di situ. Yang kurang-kurang nanti saya rekam ke video, saya uploadkan ke video, kemudian kita tinggal tunggu ujian. Ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Belenta anu, banyak kah? Bergerak-bergerak seperti mau bertanya. Franciscus Beo dengan siapa ini? Kamu berdua. Akvarius Sawah. Wah ini saya baru lihat nih. Oke, jadi Gelap, tadi. ya Gelap. gelap. Ya Pak. Oke, jadi pertemuan kita hari ini cukup sekian karena saya lagi ujian skripsi jam 9 ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Hari